Halo semuanya, bersama Yafra Sensei di sini. Nihongo wo benkyou shimashou. Kali ini kita belajar sifat dan gambaran fisik seseorang. Pertama, akan saya jelaskan dulu. Kata sifat dalam bahasa Jepang terbagi menjadi dua, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Penasaran seperti apa? Mari kita mulai. Kosakatanya sebagai berikut. Sifat. Silakan diucapkan. 優しい、厳しい、真面目な、面白い。Gambaran fisik. ハンサムな、きれいな、かわいい。背が高い、背が低い、髪が長い、髪が短い。太っています。痩せています。 Kalau minasang teliti, setiap kosakata yang kita pelajari tadi akhirannya terbagi menjadi dua. Yang berakhiran i adalah kata sifat i dan yang di dalam kurung na adalah kata sifat na. Untuk futoteimasu dan yaseteimasu bukan termasuk kata sifat ya. Karena nani teimasu mengacu pada keadaan yang sedang berlangsung. Kita pelajari di bab berikutnya. Sekarang kita konsentrasi dulu ke kata sifat. Sebelum ke pola kalimat, saya jelaskan dulu cara merangkai kata sifat i dan kata sifat na. Untuk kata sifat i, seperti yasashi, kibishi, kawaii, dan lain-lain, bisa langsung ditambahkan dengan kata benda. Seperti hito, kokose, kazoku, dan lain-lain. Contohnya, yasashi, baik hati, kazoku, keluarga. Yasashi kazoku, keluarga yang baik hati. Kibishi, disiplin, hito, orang. Kibishi hito, orang yang disiplin. Kawaii, mengemaskan, kokose, siswa SMA. Kawaii kokose, siswa SMA yang mengemaskan. Dan begitu seterusnya. Merangkai kata sifat i langsung diikuti dengan kata bendanya. Berikutnya kita rangkai kata sifat na. Kalau minasang perhatikan saat kita belajar kosakata tadi, huruf na pada kata sifat na ada di dalam kurung. Contohnya, handsome na, kirei na, majime na, dan lain-lain. Maksudnya adalah huruf na tersebut pada kata sifat na terkadang digunakan dan terkadang tidak. Contohnya, jika ada kata benda di belakangnya, seperti kata hito, maka huruf na-nya digunakan. Contohnya sebagai berikut. Handsome na hito. Dima-san wa handsome na hito desu. Kirei na hito. Ayu-san wa kirei na hito desu. Wakarimasu ka? Berikutnya, kapan huruf na-nya tidak digunakan? Yaitu pada saat kata sifat na diikuti dengan des. Sehingga kata sifat na langsung ada di akhir kalimat. Contohnya, handsome desu. Dima-san wa handsome desu. Kirei desu. Ayu-san wa kirei desu. Baik minasang, untuk kata sifat na kita mendapat rangkuman seperti ini. Wakarimasu ka? Untuk futoteimasu dan yaseteimasu tidak perlu ditambah dengan des karena sudah berakhiran mas. Contohnya, ototo wa futoteimasu, imoto wa yaseteimasu. Kata tanya yang dipakai adalah donna hito desu ka? Donna artinya yang bagaimana, hito artinya orang. Sehingga donna hito artinya orang yang bagaimana. Dapat digunakan untuk menanyakan sifat dan fisik seseorang. Contoh percakapannya sebagai berikut. Oni-san wa donna hito desu ka? Ani wa yasashii desu. Oni-san wa donna hito desu ka? Ani wa se ga takai desu. Ah, so desu ka.
わかりますか？皆さんはどんな人ですか？授業これで終わります。見てくれてありがとうございます。また会いましょう。いいね、チャンネル登録、シェア、コメントお願いします。